وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan pertolongannya jualan sehingga dapatlah kita berhadir di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Walaupun harinya hujan, maka tetap tidak menghalangi kita untuk hadir menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala selalu memberikan istiqamah kepada kita sehingga ada dolak-dolaknya kita menuntut ilmu agama ini sampai tamat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 12. Baris ke-17 dihitung mulai atas kelima. Baris ke-17 kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kalimat daripada syarat sah sembahyang. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Jadi sebelum kita mengerjakan sembahyang itu, suci dulu syaratnya. Awak kita, pakaian kita, tempat yang kita sembahyangi itu suci daripada najis. Najis yang tiada dimaafkan. Berarti ada najis yang dimaafkan.
Ada bang. Ini najis yang tidak dimaafkan, suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Artinya lamun tabawa najis yang dimaafkan sah sembahyangnya. Tapi kalau tabawa najis yang tidak dimaafkan, maka ada sah sembahyangnya. Najis yang dimaafkan itu kayak apa ya? Najis yang dimaafkan itu contohnya seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti bangkai kumbang itu darah lah. Kumbang kan artinya itu yang sembahyang terbuat dalam kantong, tapi bukan apa kantong lah. Contoh misalnya ada kantongnya, contohnya bawa bangkai kumbang itu darahnya adalah, seandainya ada ini darahnya sedikit saja karena mengalir, sah sembahyang dia. Nah, seperti bawa bangkai samon di dalam kantong, sembahyang sah sembahyangnya. Kenapa? Karena samon ada berdarah kayaknya, ada bernajis. Itu bangkai yang dimaafkan najisnya, najis tapi tidak dimaafkan. Seperti bangkai cacak, walaupun cacak tuh ya pina ganal pada semut, tapi kering cacaknya dan ada berdarah juga. Tapi kalau teh cacak lah itu tidak dimaafkan. Tahinya bila terbuat dalam kantong, tahi cacak baik nang kering ataupun nang basah, terbawa sembahyang pada saat sembahyangnya. Tapi kalau bangkai cacaknya itu kada batal sembahyangnya. Kemudian bangkai lalat pada mengalir darahnya itu sah dia sembahyangnya. Tahu bangkai lalat dalam kantong. Nah, ini najis yang tidak dimaafkan, seperti tahi cacak, tahi tikus, maginya tahi ayam. Seperti juga najis yang tidak dimaafkan itu ialah tabawa pakaian yang bekas kami. Kita sembahyang, sajadah kita bekas di kami, bekas di kami cucu kan. Nah itu pada saat sembahyangnya. Atau baju kita bekas kami, atau mukana bekas kami, ada saat sembahyangnya tabawa najis, karena kami tidak dimaafkan. Atau tangan kita bekas tercapai najis kami misalnya, tapi ada dibasuh, tuh sembahyangnya ada sah. Nah, kelima, suci daripada najis yang tiada dimaafkan daripada badannya dan pada pakaiannya dan pada tempat sembahyang. Dengan najis yang demikian itu salah suatu daripada tiga tempat itu. Jadi harus badan kita harus suci daripada najis, awak kita deh. Pakaian yang kita pakai waktu sembahyang suci daripada najis,
dan tempat yang kita injak, kita sujudi, kita sentuh waktu sembahyang itu harus suci daripada najis. Tapi ada boleh darah mengalir, darahnya lagi mengalir itu kan banyak. Waktu kita sembahyang darah itu mengalir, tapi dimaafkan. Walaupun mengalirnya banyak, tapi dimaafkan, artinya sah sembahyangnya. Yaitu kita punya bisul atau luka di tubuh kita. Waktu kita Allahu Akbar, belum lagi pacah bisulnya. Waktu kita di pertengahan sembahyang, meladung, pacah bisul. Ada panggil meladung lah. Pacah bisul, tapi pacahnya bukan kita picik-picik, pacah dengan sendirinya, mengalir keluaran darahnya, nanahnya, bahkan kanan, mukena, betul? Dimaafkan. Terus akan aja sembahyang, sampai hitung sah sembahyangnya, dan sembahyangnya kada diulang. Tapi batu untuk sembahyang ibadah dia untuk sembahyang berikutnya ada kawal lagi, kan najis tetap bawa harus dibersihkan. Maksudnya najis nang waktu darah nang waktu kita sembahyang berpecah dengan sendirinya, itu dimaafkan walaupun mengalir darahnya. Misalnya bisulnya dilingkupan pas pacak mengalir darahnya tak batis barunya keluarnya darahnya tanahnya itu dimaafkan. Asal kita jangan mengolah pacah dengan sendirinya. Tapi kalau kita haratan sembahyang aja menjapai-japai pacah, tiga dari kita menjapai-japai pacah, keluar darahnya, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya, najisnya jadi tidak dimaafkan. Pamailah. Atau kita bakas luka, bakas dia menongkek kayu. Wah, ini jarang orang menongkek kayu, biasanya memasak orang pakai kompor gas. Ada sebagian orang masih memakai kayu bakar, biasanya memasak nongkek kayu sekalinya apaknya anak lintuhun berdarah yang sudah dikorbani pas dibersihkan dikorbani sekalinya waktu sembahyang masuk wudhu sembahyang waktu sembahyang hanya waktu rukuk waktu sujud tak umat ini yang saya nyelek lukanya dari Tuhan bang tak umat lukanya pas tak buka pas keluar darahnya bukan kita mengeluarkan darahnya tak keluar surat karena mungkin tak umatnya itu bukan usaha kita lah dan kita mengerjakan rukun sembahyang rukuk sujud atau umat kalau darahnya titikan dan maksudnya mengalir darahnya itu dimaafkan terus hanya sembahyang kami tuntut sah sembahyangnya. Tapi untuk sembahyang yang waktu yang lain, kalau sembahyang tadi sembahyang jual, sembahyang asar harus dibersihkan. Najis itu taruh di bawah. Sembahyang berikutnya punya untuk sembahyang itu aja dimaafkan. Jadi tadi syaratnya 3 itu suci badan, pakaian, tempat. Maksud badan kita harus suci daripada najis itu nang zahirnya ya, nang nampak. Maksud zahirnya nang di luar. Lamun di dalam awak kita najis ya lah. Tahi di dalam awak kan najis lah, tapi nyata tutup awak kita. Kan
Tahid atau kami atau darah di dalam awak kita ini banyak najis kan? Tahid, kami, darah. Tapi yang di dalam muntah keluar najis saya. Mau di dalam itu kalau pakai sembahyangnya atau bawa itu ini di dalam awak kita. Kada tak keluar lagi. Nah, jadi badan kita harus suci daripada najis. Maksudnya badan kita kalau dilihat oleh mata nih, nah, termasuk luaran badan ialah di dalam hidung, tidak hidung. Nah, di dalam hidung kita nih, nah kalau kita capai nih, itu masih anggota luar, anggota zahir namanya. Nah, jadi seandainya hidung, di dalam hidungnya ada hingos mencampur darah, bawa sembahyang, kan sah sembahyang. Hingos mencampur darah, namun hingos saja sebutin sah sembahyangnya karena hingos itu ada najis kotor aja. Tapi hingos bercampur darah berarti bercampur najis. Aja sembahyang dilihat, ya, walaupun di dalam sini, tapi hingosnya bercampur darah. Maka itu sembahyangnya ada sah sembahyangnya. Nah, walaupun di dalam sini ada, nah, termasuk di luar badan atau maksudnya anggota zahir daripada badan kita itu di dalam montong kita, hadal sembahyang, gigi berdarah. Gigi berdarah dan kita merasakan ada yakin itu kita masing-masing nih. Nah, itu batal sembahyangnya. Bau komor kita buangi darah. Mbak dirasa-rasakan ada lagi sembahyang orang basah. Karena kedesah sembahyang orang kan gusinya keluaran darah atau giginya keluaran darah. Mungkin tadi Mbah mencabut gigi, mau mencabut gigi masih keluaran darahnya. Jangan sembahyang dulu kecuali dibersihkan dulu daripada darah itu najis. Walaupun di dalam muntung, karena di dalam muntung itu dianggap masih anggota luar. Termasuk di dalam mata. Masuk di dalam mata nih. Anggaplah misalnya bebenyuan mata sakarinya darah banyu matanya, atau misalnya banyu matanya nanah, mungkin orang penyakit apa bila bebanyu mata atau titikan ada lagi banyu mata tapi darah atau misalnya nanah, nah itu najis biasa, najis tidak dimaafkan. Bersihkan dulu dari sembahyang. Seandainya waktu sembahyang ada titikan darah di dalam mata, maka batal sembahyangnya. Nah, itu anggota kita harus bersih. Makanya kan beristinja itu hukumnya wajib. Beristinja itu basuh beheran, basuh kami. Nah, kita ibadah beheran, basuh ya, baik-baiknya sampai bersih. Imbah kami basuh. Namun orang imbah kami ada basuh, ada beristinja, bawa sembahyang. Jangankan bawa sembahyang, wudunya ada sah. Bawa sembahyang ada sah. Istinja itu kadang mesti dengan banyu lah, dengan tisu gitu kawan, dengan batu kawan juga. Nah, itu badan adalah harus suci daripada najis. Pakaian yang kita pakai itu harus suci daripada najis juga. Jangan ada tapi kita kan, atau baju kan, atau mukena kan, atau celana dalam, atau misalnya kalau begini pakai BH, jangan ada najis. Tapi palung itu kan ada najis lah palung.
Walaupun misalnya pakaian kita bawa masak, kenapa? 10 tahun sudah dipakai, 10 tahun, 10 hari sudah dipakai, lawas 10 tahun, 10 hari sudah dipakai, ada kata-kata pas, masak, bawa masak, tapi gak ada najis tuh, Allah tuh ada najis, sah jadi buat sembahyang. Cuman jangan coba-coba membawa di padang banyak orang, terganggu orang dengan mau masaknya. Cuman di palu tuh ada najis. Pakaian harus suci daripada najis nang waktu kita pakai waktu sembahyang. Termasuk nang dibawa. Nampak membawa apa? Benda yang kita bawa waktu sembahyang itu jangan ada najis. Bila tak bawa najis, maka sembahyangnya tidak sah. Anggap misalnya banyak orang waktu sembahyang lalakian malah itu di kantongnya ada HP, ada HP yang ini. Ini HP-nya najis lah, ada lah, benda suci kalah. Nah, atau orang membawa rokok, membawa korek api, itu najis kan? Nah, kalau suci, berapa pak? Nah, tapi di dalam kantong ada tahi ayam, ada tahi kambing bulat-bulat, buat sembahyang najis, sembahyangnya sah. Nah, sembahyangnya sah. Seandainya ada masalahnya, ini sembahyang ya. Padahal di kantongnya ada tahi cacat. Pas tontong sembahyang, cara kantong, nak ambil HP, soalnya tahi cacat ya. Maka sembahyangnya itu diulang, karena sembahyang tadi itu dianggap tidak sah. Atau misalnya kayak ini, sebelum sembahyang tadi tahuai kan di kantong seorangnya kan cacat, tahuai. Lalu tak bawa sembahyang kan ingat membuangin cacatnya, tak bawa sembahyang. Imbah tonton sembahyang, ingat ayam tak boleh cacat, nggak iya, tak kira nih, nanti ulang aja sembahyangnya nih, ada sembahyangnya nih. Tapi misalnya ada ingat pak, ingat lalu, atau ada tahu lalu, biar sembahyang, biar nggak ada tahu pada ada tahi cacat di dalam kantong mukana pian, misalnya mukanya pakai kantong, tapi kan tidak pakai kantong mukana, biar nggak ada tahu pada tahi cacat ada dalam mukana pian, lalu biar sembahyang. Imbah tonton sembahyang, ada tak tujuan? Pikir biar suci ya. Ada cacat. Tonton sembahyang. Seminggu, ada tahu biar ada cacat. Sebulan, setahun, sampai mati. Ada tahu biar ada cacat yang sembahyang kemarin. Itu kan apa? Ada hukum, mau ulangi. Kenapa? Karena ada tahu. Karena ada tahu, ada sadar pada detik cacat, berarti tadi ada hukum bagi dia. Tapi kalau tahu, maka hukumnya diulangi sembahyangnya. Tapi kalau tahu tuh ada ya, ada dosa ya, pada tahu. Atau misalnya tadi ingat, dia waktu hendak sembahyang itu tahu ya, pada muka nabian itu apa? Bekas dikamihi anak. Tahu ya? Sebelum sembahyang tak? Rencana orang tak pas kita tapi jangan nolongin. Mukanya dikamihi anak ya. Saya tadi ingat napas pas waktu johor sembahyang, saya ngomong pempanan itu. Tadi ingat lagi. Pada itu ada, tahu aja pada itu tadi semakin ingat bahwa sembahyang. Tentang sembahyang. Oh ya kan ingat tuh bang.
sampai seminggu, sampai setahun, sampai mati. Ada hukum mau ulangi. Nah, dimaafkan aja karena kan diingat deh bang bahwa tapi memang ketika ingat tapi jangan 10 tahun yang lalu. Nah walaupun ingatnya 10 tahun yang lalu aku ada sembahyang pakai mukana nama kami, nah diulangi sembahyang nama sawaktu nih dah. Walaupun ingatnya sudah berlalu 10 tahun, hanya ingat diulangi kamu kan ingat apa tidak ya? Ada juga hukum lah kada sah sembahyang seseorang nang inya itu mengikuti tali di tangannya waktu sembahyang. Anggaplah tali itu tidak diikutinya kah atau diikatnya kah? Ini kada ada hubungannya bang kalau sembahyang lah. Maka ini jangan. Inya ada sebagian masjid itu yang masih memakai mikrofon yang ikat bahan untuk sini. Talinya panjang sampai ke mic. Kalau kita di masjid ada lagi kita. Kalau ini kan mikrofonnya kada bersambung ke mic, kada banyak bersinyal ya. Nah, ini contoh misalnya yang lain. Kalau ini memakai misalnya mikrofon, ini talinya nih menyambung ke mic sudah. Nang di dalam ke mesinnya kalau banyak. Nah, sekalinya dia di parak mic itu tentang talinya di parak micnya tuh ada situ tahi cacat nasabun. Ulun sembahyang itu ulun kada sah sembahyang ulun. Kada sah sembahyang orang yang mengikuti tali, baik tali termasuk kayak tali mikrofon atau tali itu berhubungan dengan dirinya yang mana di ujung tali itu ada najis. Sekalipun tali nang di ujung makanan najis itu kada bergerak dengan sebab gerak ulun nih. Kan ulun sembahyang bergerak loh, rokok, sujud tidak. Walaupun nang di ujung itu kan bergerak dengan geraknya ulun nih, tapi berhubung tali ulun ini ujung tali itu ada najis, tahi cacat sampai situ, maka sembahyang ulun ini kada sah. Makanya kalau ini lebih aman. Kalau ada duitnya nukar, daripada nang tali ke tali sampai ke mixernya mesinnya tuh. Kalau di situ ada najis, tahu bohong kalau mau sembahyang. Imamnya nggak bisa, pas makmumnya nggak bisa juga. Lawan juga tadi harus suci pakaian, suci anggota badan, apalagi suci sepertinya suci tempat yang kita sembahyangi. Anggaplah sajadah, anggaplah karpet. Nah, dimaksud tempat itu suci, ya harus suci, yaitu tempat kita gatok waktu sembahyang. Nah, saya anggaplah sajadah juga enak, bulan sajadah, anggap situ arah kiblat, bayang kan? Ini nama-nama ya, nampakkan karena ulun gatok ya, karena pakaian ulun, karena anggota yang nyatanya ini lah, sini nyatanya karena lawan ini nyatanya dahi dahi. Nyatanya itu dulu nang suci. Adapun nang di ujung sini kada tok lah. Dulu ke sini tangan, tapi di sini ada tuh. Di sini ada najis, kayak cacat, itu kan apa?
kita memakai sajadah. Sajadahnya ini ada di ujung sini tahi cacang, atau tahi kambing, atau tahi sapi, atau kambing katakan. Tapi di ujung sini kita kadang mencapai waktu sujud kita kan tidak ada tangan kita nih. Itu sembahyangnya sah. Nah coba lihat ya waktu posisi orang sujud. Nah itu. Nah di sini lah kadang-kadang wajah ulun di sini. Kadang-kadang tangan ulun. Seandainya di sini ada tahi kambing sebutik bulat, tapi ini nah kadang-kadang lah itu ada bapak. Ada bapak sakit semua ulun. Nah ada di sini tahi sapi gonol waktu ulun sujud. Nah kadang-kadang badan ulun, kadang-kadang pakaian ulun, kadang-kadang mikrofon. Nah di sini. Nah itu satu bayangnya. Jadi yang dimaksud tempat sholat harus suci itu tempat yang kita sentuh. Adapun yang tidak kita sentuh, walaupun ada najis di hadapan hidung kita, itu asal jangan kena tersentuh hidung kita, supaya kita sah. Nah, kalau misalnya biar pulang kemana mudik sembahyang singgah di mana dilanggar kurang langgarnya awas pada kan pakai hanya banyak kuburan asal dia kalau menghindar ya daripada karena tahi cacat terus itu ada tapi sini ada sebagian kadang-kadang kalau dia menghindar daripada tahi cacat waktu dia sujud menghindar sah bayangin. Jadi kadang mesti lagi kuat suci, kadang mesti asal bersih daripada najis, kadang mesti asal kita jajak, kita capai waktu kita sujud kadang-kadang najis itu atau kadang-kadang tempat kadang najis itu semuanya kita sah. Amailah. Kita kembali ke kitab tadi. Keenam, kelima sudah tadi kita bicarakan suci daripada najis badan kita, pakaian kita dan tempat sembahyang yang kita tempati waktu sembahyang harus suci daripada najis. Keenam, syarat sah sembahyang apa? Keenam, ketahui. Maksud ketahui itu mengetahui lah. Ketahui maksudnya mengetahui atau tahu. Ketahui akan segala fardunya dan segala sunnatnya. Artinya waktu kita sembahyang itu kita bisa membedakan mana fardu, mana sunat. Fardu itu ya wajib lah. Fardu itu ya wajib. Mana wajib, mana sunat. Karena tidak sembahyang kan dua aja. Ada pekerjaan sembahyang kan. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib itu contohnya kayak apa nak? Masa biasa tahu? Yang wajib di dalam sembahyang itu apa? Contohnya? Yang wajib masa biasa sembahyang hari-hari kada tahu lah. Coba sebutin barang nak. Pon tahiyat awal apa tahiyat akhir? Niat. Iya betul. Niat. Nah niat itu wajib. Niat itu hendaknya dalam hati. Apa sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Nah itu
Jangan dipadahkan niat itu sunat kan. Harus bisa bedakan. Jadi niat itu wajib atau fardu, ada boleh ketinggalan. Nah, contoh lagi ulang betapa seperti pekerjaan sunat, tadi kan wajib. Pekerjaan sunat kan di dalam sembahyang itu apa contohnya? Ya, mengangkat takbir, tangan mengangkat itu sunat, jangan dipadahkan wajib. Nah, membaca takbirnya yang wajib. Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangan waktu takbiratul ihram itu sunnah. Jadi misalnya ada orang sembahyangnya, salli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Langsung mengangkat nih, ada mangkat kita. Jangan disalahkan, sah aja sembahyangnya. Karena mengangkat itu Allahu Akbar itu sunat aja. Nah, mengangkat itu sunat aja. Kalau misalnya ada orang aja langsung ini, langsung mengangkat, langsung berkiam ini, sah aja sembahyangnya. Seandainya sadar mengangkat kayak ini, buat saja karena mengangkat takbir itu sunat, mengangkat di atas pusat di bawah dada itu sunat juga. Dan uang ini salli pada maghribi selasa rakaat mustaqbil qiblati ada nilai Allahu Akbar. Nah, tangannya bentuk ini salah? Sah. Karena ketinggalan sunat itu kadang membatalkan sembahyang. Mengangkat ini kan wajib sunat aja. Mengangkat waktu takbir sunat aja kan wajib. Seandainya ketinggalan kan apa? Kalau misalnya dia melihat orang kayak ini, apalagi dia misalnya di Makkah itu macam-macam mazhabnya ya Allah. Seluruh dunia orang terkumpul di situ misalnya ya Allah mazhab siapa lah ya Allah. Ada orang kayak gini sembahyangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baca Fatihah ya. Sah aja. Ketinggalan kunut Pak, salah. Dalam sembahyang subuh sah. Karena kunut itu sunat saja, ada wajib. Nah, tapi kalau wajib ketinggalan, maka batal sembahyangnya. Rukun atau fardu atau kewajiban, nah itu batal sembahyangnya. Nah, jadi mengetahui akan segala fardunya sembahyang dan segala sunatnya sembahyang. Makanya supaya kita tahu nang mana fardu, nang mana sunat, makanya mengaji supaya tahu. Ini kita akan masuk ke rukun-rukunnya. Rukun sembahyang, sunat sembahyang ini dibahas kena supaya tahu. Lamun kada tahu sembahyanglah, maka sembahyangnya kada sah. Kena. Artinya jangan diperahkan wajib itu sunat, sunat itu wajib. Maka tiada sah sembahyang orang yang tiada mengetahui fardu dan rukun sembahyang dan sunatnya. Kada tahu, kada bisa membedakan nama fardu, nama rukun, nama sunat. Kada tahu. Lamun orang kada tahu sembahyang, ya sembahyangnya salah. Timbul kita tertinggalkan nang rukun itu. Kalinya kada bisa membedakan, Pak. Ya, mulai dulu sampai akhir zaman ini kebanyakan orang sembahyang ketinggalan rukun. Napa rukun? Nang mereka ketinggalan tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Berhenti sebentar ketika begana satu mat, ketika rukuk
ketika i'tidal, ketika sujud pertama, ketika duduk antara dua sujud, dan ketika sujud kedua. Itu ujar Nabi. Banyak orang kata perhatikan sehingga kata Madinah, iya Nabi padahal Nabi maling dalam sembahyang, maling, dan itu adalah sejahat-jahat maling. Tahukah ya Nabi kalian sejahat-jahat maling? Kita kan maling itu ya maling mengambil apa, maharit bani kurang, limpahan ya lah, memutiki buah orang, atau merampok, atau mencopet, atau mengorupsi uang rakyat. Ada sebenarnya lebih jahat maling, yaitu maling di dalam sembahyangnya. Maksudnya kalau maling dalam sembahyang atau sembahyang ya, suatu sembahyang adalah dompet orang ambil, kadang itu maksud maling itunya korupsi tumakninah, korupsi rukun, dihilangkannya rukunnya. Nah kayak ayam mematuk umpan sembahyang. Coba lihat ya, ayam atau umpan, patoknya terus kadang begana dulu, hanya mematuk pulang begana dan nyamatuk. Itu perlu diperhatikan. Masing-masing kita harus memperhatikan sembahyang kita nih, baik sembahyang wajib atau sembahyang sunat, karena tumakninah itu wajib. Maksud tumakninah ini banyak. Maksud banyak tuh di dalam rukuk ada, di dalam i'tidal ada, dua ada, di dalam sujud pertama ada, di dalam duduk antara dua sujud ada, sujud kedua ada. Nah dalam satu rakaat itu berapa penting sudah tumakninah? Nah dalam satu rakaat waktu rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua, dalam satu rakaat itu sudah 5 dan tumakninah. Nah bayangkan sembahyang zuhur 4 rakaat, 5 kali 4 berapa? 20 kan? 20 kali tumakninahnya. Nah dalam 20 kali tumakninah, contoh sembahyang zuhur 20 kali kan tumakninahnya lah. Sabuting aja tinggal tumakninahnya, rusak sembahyang kita tuh. Kada sah sembahyang kita tuh, kada diterima sembahyang kita tuh. Maka sama ini kita kada sembahyang, mau kada sembahyang masuk neraka. Nah, sekali tumakninah ya. Misalnya rakaat pertama tumakninah kalimanya 5 kali 4 kali tumakninah. Rakaat kedua tumakninah seberataan. Rakaat ketiga tumakninah berataan. Rakaat keempat ya. Rukuknya tumakninah, i'tidalnya tumakninah, sujud pertama tumakninah, sujud kedua tumakninah, duduk antara dua sujud tumakninah. Hanya sujud terakhir ada tumakninah. Gara-gara sujud terakhir aja ada tumakninah, hancur berataan. Tadi itu sia-sia berataan, tadi rusak berataan gara-gara sebuting aja ada tumakninah. Apakah setiap rakaat ada tumakninah lalu? Dan ulun tuh sering melihat kurang itu. Terusnya berkurangnya bang. Ulun sering waktu ulun bawirid, mentonton sembahyang bawirid belum ada biasanya bawirid. Nya bawirid itu nang imamnya nah, sunatnya mah ada pesita. Imbat tonton Allahumma tassalam minta sampai ada pesita. Atau bisa juga ada kayak di mana bisa juga. Nah kalau di dalam Masjid Nabawi itu dia berhadap kayak itu rasanya. Kenapa? Karena di situ makam Nabi. Ya lah, sebelah situlah makam Nabi itu. Di situ keimamannya, amun membelakangi makam Nabi kan ada badan. Nah di situ Rasulullah ada sininya. Mau ada salah itu Allah. Nah, jadi waktu kita bawirid itu kan ada orang-orang sehingga sembahyang terdiri itu perhatikan bertumakninah. Kalinya berarti orang malah artinya memandahkan memang itu terjadi. Banyak memandang Muhammad ini ada tapi memperhatikan tumakninahnya karena kan mengaji kan atau mengaji juga cuma terperhatikan kan ibadahnya, memperhatikan suroknya kan ada tumakninah, i'tidalnya maginya ada tumakninah. Nah waktu perhatikan waktunya rukuk Allah pada tumakninah namanya langsung walau tumakninah ini
kata begananya sama mau bersambung. Kalau ada berteman ya. Kalau berteman rokoknya ada satu, bayangin 10 rakaat itu lihat 20 rakaat itu tetap pada sah. Iktidalnya itu juga kalau perhatikan banyak. Ini sebagai yang jemaah peringatan bagi kita sebenarnya pelajaran. Artinya jangan itu terjadi kepada diri kita. Imbah rokok tadi. Oh, itu ada bermantinah iktidalnya. Orang betul mantinah itu kayak ini nah. Imbah rokok sami Allah liman hamidah. Allah. Nah, kita ada tumaninahnya. Walaupun sekedar durasinya nih, sekedar membaca subhanallah sekali kan. Subhanallah kan sebagai jawab. Contoh misalnya durasinya sami Allah liman hamidah. Subhanallah. Allah. Nah, kan tapi yang dibaca bukan subhanallah lah. Rabbana walakal hamdu, ini durasinya aja. Masanya aja. Sekedar orang membaca subhanallah sekali, nang begananya tenang, tumakninahnya tenang. Ini apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah, nah begananya ada. Atau misalnya begananya Sami Allahu liman hamidah. Begana Allah, tangannya bergerak. Ada bertemannya jualannya, tadi mati. Teman itu Allah bagaimana tangan bagaimana juga jangan begitu. Nah itu saya sujudnya bro. Allahu Akbar. Allah itu kata teman-teman sujudnya. Teman-teman tenang, dengar tenang. Makanya disuruh membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Kalau orang mau membaca bacaan sujud tasbihnya itu 3 kali, bacanya 7 bacanya insyaallah dijaminnya tumaninah. Kalau kayak ini kenapa dibaca? Berarti kan tidak dibaca tadi waktu sujud kok. Makanya bacaan itu menolong kita supaya tumaninah. Makanya rokok kan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allah. Amo membaca itu bujur waktu rokok tu dah. Insyaallah tumaninah. Tapi mau orang Allah. Kenapa nak dibaca? Ya Allah, ada bacaan ya. Kiranya lamun kada bacaan. Walaupun bacaannya itu sunat saja. Cuman dengan kita berbacaan itu 3 kali itu membantu kita supaya bertumakninah. Walaupun bacaannya itu sunat saja. Itu. Ini kadang kebanyakan waktu iktidal itu banyak orang kada bertumakninah. Atau began aja awaknya, tangannya belimbai-limbai. Belimbai-limbai, angin enggak ada juga meniup. Belimbai-limbai tangan. Nah, itu sebuting aja ketinggalan tumakninah tadi. Itu rusak sudah nang sepertan sembahyangnya tukang 4 rakaatnya tuh. Misalnya sembahyang zuhur tah. Nah, itu kita perhatikan lah. Kasihan kita nih kada diterima Allah Ta'ala sembahyang kita gara-gara kita nih kada bujur-bujur, kada perhatian non ibadah kita. Walaupun orang yang mengaji, tapi kada mau mengamalkan ilmu aranya. Mau mengaji cangkal jangan sembahyangnya tetap ketinggalan tumakninahnya. Apa itu? Nah, jadi fungsi kita mengaji ini supaya memperbaiki ibadah kita. Kalau ibadah kita ada pas, nang rusak, nang ada sak, diperhatikan dibaiki nah gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan dosa kita, dosa mama kita
guru-guru kita, jenazah tetangga muslim muslimat. Amin Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita seberatan dengan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, mati beriman husnul khatimah, sempurna iman kita, dilepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyyah wa ala kulli man bihi salafus salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.